Assalamualaikum pemirsa Taman Tropis Indonesia. Semoga pemirsa Taman Tropis Indonesia dan keluarga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Pada pertemuan kali ini saya akan mempraktekkan penanaman bougainville hasil dongkelan ya. Ini adalah bougainville yang sangat besar ya. Besarnya kira-kira satu paha orang dewasa ini pemirsa ya. Ini dia hasil dongkel. Bagaimana cara menanam di pot ya? Bahkan sudah saya cari pot yang serasi dengan pohon ini tidak saya temukan ya. Dan terpaksa saya pakai drum ini pemirsa. Karena sangat besar ini ya. Seperti apa caranya pemirsa menanam bougainville hasil dongkelan ya? Mari kita saksikan bersama-sama pemirsa. Pemirsa Taman Tropis Indonesia, sebelum saya praktekkan cara menanam bougainville hasil dongkelan, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud bougainville hasil dongkelan. Bougainville hasil dongkelan adalah bougainville yang kita dapatkan dengan cara mendongkel atau mencabut pohon bougainville dari tanah beserta dengan akar-akarnya. Inilah yang dimaksud bougainville dongkelan. Penanaman bougainville dongkelan ini cenderung keberhasilannya lebih tinggi pemirsa. Karena bougainville ini pengakarannya sudah jadi ya. Atau dengan kata lain hanya memindahkan saja ya. Dan akar-akarnya sudah terbentuk dengan sempurna. Dan ketika kita pindahkan ke media pot atau ini ya drum ini, maka pertumbuhannya akan cenderung lebih cepat ya. Ya, bougainville ini ya sebesar paha orang dewasa ini pemirsa ya. Dan saya sangat beruntung mendapatkan bougainville ini pemirsa ya. Karena ketika nanti kita padukan ya, ketika nanti ada tunas-tunas ranting yang tumbuh, kita padukan dengan berbagai macam warna, maka bougainville ini akan memiliki nilai seni yang tinggi pemirsa. Insya Allah. Mari kita praktekkan pemirsa. Pemirsa Taman Tropis Indonesia, instrumen yang saya pakai di sini adalah media tanam. Yang kedua adalah pot. Karena saya mencari pot yang besar dan tidak saya temukan agar ideal dengan bougainville ini, maka saya memakai drum pemirsa ya. Dan pastikan sirkulasi air nanti atau lubang di bawah drum itu memiliki lubang yang banyak pemirsa ya, agar ketika disiram tidak terjadi penggenangan air. Tanah yang saya gunakan adalah tanah hitam pemirsa. Tanah hitam yang banyak di lingkungan kita, yaitu tanah yang berasal dari pembakaran daun dan pembakaran ranting. Dan kita tambahkan dengan pasir 10%. Dan kita tidak tambahkan pupuk apapun di sini. Ini adalah tanah murni dari hasil pembakaran daun dan ranting, kemudian ditambahkan pasir 10%. Apa fungsi pasir di sini? Fungsi pasir di sini adalah agar tanah tidak gampang memadat. Karena pasir di sini fungsinya untuk memperlancar agak ketika kita siram dengan air, maka air itu akan cepat meresap ya. Fungsi pasir di sini adalah salah satunya adalah untuk memperlancar penyerapan air dan membentuk rongga ya, membentuk rongga atau pori-pori di dalam pot ya. Karena kalau tidak ada kandungan pasir, maka
bougainville ya, media bougainville akan cenderung cepat mengeras. Apabila Anda memiliki sekam pemirsa, maka bisa juga ditambahkan sekam di sini ya, sekam bakar maupun sekam yang bukan bakar. Kemudian apabila tanah yang Anda miliki bukan hasil dari pembakaran ranting dan daun, maka bisa Anda tambahkan arang yang dihancurkan ya. Bisa Anda tambahkan arang yang dihancurkan. Saya tidak menambahkan arang yang dihancurkan karena media ini sudah mengandung arang ya, karena hasil dari pembakaran ranting dan daun itu pemirsa ya. Dan media tanam ini kita berikan di sini di dalam drum ini, dan seperti biasa nanti kita tanam di sini ya. Bougainville-nya kita tanam di drum. Segera kita lakukan pemirsa ya, untuk mempersingkat durasi. Pemirsa Taman Tropis Indonesia, seperti inilah ya ending dari penanaman pokok bougainville dari hasil dongkelan ya. Ini dia. Kemudian langkah selanjutnya kita siram. Kita siram secukupnya untuk sekedar melembabkan media tanam ya. Kemudian kita tempatkan bougainville ini di tempat yang sejuk terlebih dahulu untuk kurang lebih 2 sampai dengan 3 bulan. Di tempat yang teduh namun kondisinya tetap terbuka ya, seperti halnya di teras atau di bawah pohon yang rindang pemirsa. Ya, contohnya di tempat seperti ini. Kemudian kita tunggu beberapa bulan, nanti akan keluar tunas-tunas ranting yang banyak dari sini ya. Akan keluar tunas-tunas ranting dan akan kita sambung, kita lakukan sambung pucuk maksud saya, agar bougainville kita menjadi berbagai macam warna. Tentunya disambung pucuk dengan berbagai warna ID bougainville. Kemudian nanti endingnya ya akan menjadi bougainville berbagai macam warna seperti ini pemirsa ya. Saya merencanakan akan menyambung pucuk beberapa ID bougainville sehingga bougainville hasil dari dongkelan tadi akan memiliki bunga dengan berbagai macam warna seperti ini, insya Allah. Demikian pemirsa tutorial kita kali ini, menanam bougainville hasil dongkelan dengan tujuan untuk menumbuhkan ranting-ranting yang baru dan untuk menyambung sambung pucuk bougainville agar menghasilkan berbagai macam warna dalam satu pokok. Semoga tayangan ini bermanfaat pemirsa ya. Apabila tayangan ini bermanfaat, silahkan di subscribe, di like, dan dikomentari. Kemudian diklik simbol loncengnya agar pemirsa mengetahui postingan-postingan yang terbaru dari Taman Tropis Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.